Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di part sebelumnya, kita sudah membahas di mana grup Ainokoji, Sudo, dan Kei berkemah bersama. Di malam itu, Ainokoji meyakinkan pacarnya yaitu Kei yang cemburu karena dia di ujian ini bergerak bersama Nanase. Dan di video kali ini, kita akan membahas lanjutannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke storytellingnya. Pagi harinya, jam 5, saat matahari baru mulai terbit. Ainokoji terbangunkan oleh suara aneh di luar tenda. Suara yang hanya kecil itu sangat kecil, hingga terdengar seperti mendengung di telinga. Ainokoji memutuskan keluar dari tenda untuk memeriksanya. Selepas keluar, dia masih bisa mendengar suaranya samar-samar. Dan Nanase yang berada di luar tenda ternyata juga terbangun dengan cara yang sama karena suara itu. Lalu Nanase yang melihat Ainokoji dari tendanya berkata, "Apa kau bisa mendengar sesuatu?" "Iya, memang kecil. Tapi aku bisa mendengar suara seperti suara elektronik," kata Ainokoji. "Jangan-jangan peringatan darurat?" tanya Nanase. "Kemungkinan itu bisa saja," kata Ainokoji yang bangun dari tenda dan sekali lagi mendengarkannya. Ainokoji berpikir, tidak salah lagi kalau itu hampir sama dengan suara yang diperdengarkan Mashima Sensei selama sesi penjelasan. Mendengar itu, Ainokoji dan Nanase menyimpulkan di hutan sekitar mereka ada siswa yang memerlukan pertolongan. Di sini Nanase ingin menolongnya, tapi Ainokoji berkata, "Aku ingin mendengar alasanmu. Bahkan saat fajar, jarak pandangan masih buruk. Dan jika kau mengacau, itu hanya akan menjadi bencana kedua." Mendengar itu, Nanase berkata, "Apakah aku butuh alasan untuk menolong orang lain?" Jawab Nanase dengan wajah kemarahan dan mata yang sangat tulus. Bahkan Ainokoji melihat tekad yang kuat dari matanya untuk pergi sendiri jika tidak mau membantunya. Lalu Ainokoji pun berkata, "Kalau mau bergerak, semakin banyak orang akan semakin baik. Aku akan bangunkan Sudo dan yang lainnya." Ainokoji memutuskan untuk membangunkan Sudo, Ike, dan Hondo yang tidur secara terpisah di tenda. Dia mengeluarkan 3 orang yang masih tertidur dari tenda dan menjelaskan situasinya sambil bergerak. Di dalam hutan remang-remang yang mendekat di depan matanya, jarak pandang masih buruk dan tanpa lampu pijakan masih terasa tidak nyaman. Mereka semua mencari keberadaan siswa itu. Di sini Ike yang gugup menawarkan untuk memimpin jalan. Nanase yang mendengar itu berkata, "Aku minta maaf, tapi bisakah Senpai menahan diri untuk itu?" "Kenapa?" tanya Ike. "Dalam situasi di mana jarak pandangan masih buruk, aku tidak bisa menempatkan seseorang yang secara teknis tidak dapat diandalkan untuk memimpin. Ini harus diserahkan kepada mereka yang memiliki kemampuan kritis tinggi dan dapat memilih rute yang sesuai. Tapi kan di dalam sana mungkin aku yang terbaik." Tapi di sini bukannya mendengarkan perkataan Ike yang sedang berkata, Nanase langsung berkata pada Ainokoji, "Bisakah kamu melakukannya, Ainokoji Senpai? Jika itu penilaian Senpai, aku bisa mengikutinya tanpa ragu." Nanase meminta Ainokoji untuk melakukannya, bahkan tanpa mendengarkan argumen balasan dari Ike. Ainokoji mendengar itu berpikir, membuat alasan yang buruk di depan 3 orang ini hanya akan membuang-buang waktu. Lalu Ainokoji pun berkata, "Aku, Nanase, dan Ike yang memegang senter. Aku minta formasinya Sudo dan Hondo di belakang Nanase, dan Ike yang paling belakang." Hanya dengan menjelaskan itu, Ainokoji memimpin dan mulai berjalan tanpa ragu-ragu. Itu sih aku setuju saja. Tapi serius, apakah kau baik-baik saja, Ainokoji?" tanya Ike yang tidak habis pikir pada Ainokoji yang memimpin tanpa memahami situasinya. "Tidak usah dipikirkan, cepat ikuti saja. Jika itu Ainokoji,
mungkin akan baik-baik saja. Mengatakan itu, Sudo dengan paksa menarik lengan Ike, dan mereka berlima berangkat. Beberapa saat, pencarian suara peringkat darurat yang mendekat sedikit demi sedikit masih bergema dengan kuat. Mendengar itu, Sudo berteriak, "Jika ada orang di sana, jawablah!" Peringatan darurat yang membesar sedikit demi sedikit, Sudo berteriak ke arah peringatan darurat, tapi tidak ada suara atau gerakan apapun. Kenapa tidak ada jawaban? Ini bukan karena ulah hantu, kan? Mengatakan itu, Hondo gemeteran seolah peringatan ini terdengar menakutkan. Lalu Nanase berkata, "Mungkinkah dia di dalam situasi di mana dia bahkan tidak bisa berteriak? Jika benar begitu, ini mungkin sangat berbahaya," kata Hondo. Aonokoji yang menjadi pemimpin berpikir, bagaimanapun dia tidak punya pilihan selain mendekati sumbernya langsung dan memeriksanya dengan mata kepalanya sendiri. Sambil menekan perasaan tidak sabar, dia terus pergi ke dalam hutan sambil menerangi pijakan. Lalu Nanase yang berjalan di belakang Aonokoji menyadari rasa tidak nyaman. Lalu dia pun berkata, "Teman-teman, tidakkah menurut kalian suaranya agak aneh?" "Aneh? Ya, memang benar terasa aneh, karena di dalam hutan yang gelap," jawab Aonokoji. "Tidak, bukan itu yang kumaksud. Jumlah suara yang kau dengar, kan?" Saat Aonokoji berbalik dan menjawab, Nanase mengangguk dengan sangat kuat. Lalu Aonokoji berkata, "Awalnya aku mengira suaranya hanya bergema karena terdengar dari dalam hutan. Tapi ketika aku semakin dekat, aku sadar bahwa suaranya berbeda. Kalau suara itu ada dua. Peringatan darurat yang merupakan bunyi ritme konstan itu berbunyi dari tempat yang sama hampir pada waktu yang bersamaan. Di jalan pegunungan yang lerengnya mulai menunjak sedikit demi sedikit, Hondo mengeluarkan suara pelan. Aku takut. Apa kita akan baik-baik saja untuk terus berjalan ke sana?" Kemudian, ketika Aonokoji cukup dekat untuk mendengar peringatan kelas, mereka berhenti sejenak dan menerangi lampu secara acak untuk menemukan sumber peringatan. Segera setelah itu, Aonokoji menemukan bayangan seseorang pingsan di balik cahaya. "Itu kan Komiya?" Sudo yang kenal karena satu klub dengan Komiya menyadari identitas sebenarnya dari bayangan itu. "Oi, apa yang terjadi? Ini, bertahanlah Komiya." Mengatakan itu, Sudo bergegas menghampiri Komiya yang pingsan. Di sisi lain, Nanase dan Aonokoji melihat Kinoshita Minori yang juga dari kelas B dengan keadaan tak sadarkan diri. Melihat itu, Nanase tampak bingung sejenak oleh pemandangan aneh ini. Tapi dia berlari ke arah Kinoshita yang telah pingsan agak jauh dari Komiya. Dan saat ini, Aonokoji menyerahkan kedua orang itu dan melihat ke sekeliling untuk lebih memahami situasinya. Aonokoji mengkhawatirkan Shinohara yang seharusnya satu grup dengan Komiya tidak ada, dan Aonokoji tidak dapat menemukan ranselnya. Ike yang menyadari itu berteriak pada Komiya, "Oi, Komiya, apa yang terjadi dengan Shinohara?" "Percuma, tidak ada tanda-tanda Komiya akan bangun," kata Sudo. Kinoshita-san juga belum kembali sadar. Melihat kondisi kotoran dan goresan pada jersey, mungkin, kata Nanase ketika dia melihat lereng yang curam setinggi beberapa meter di sampingnya. Lalu, Sudo pun mengatakan setelah memastikan kondisi Komiya. Memikirkan itu, keduanya berpikir kemungkinan Komiya dan Kinoshita tergelincir di lereng yang curam. Di sini mereka semua masih belum bisa menemukan Shinohara yang satu kelompok dengan Komiya. Mengetahui itu, Ike panik dengan terus memanggil Shinohara. "Shinohara!" Mengatakan itu, Ike menaikkan suaranya di hutan yang gelap dan terus berjalan.
Ainokoji yang melihat Ike seperti itu buru-buru mengejar Ike yang akan lari untuk mencari Shinohara. Lalu Ainokoji berkata, "Jika kamu tidak membawa tablet dan terjun ke dalam kegelapan, kamu mungkin akan tersesat." Itu benar. Tapi kan, kata Ike dengan panik. Di sini Ainokoji mencoba menenangkan Ike yang panik. Beberapa saat ketika semua orang bingung karena mereka tidak dapat memahami situasinya, Ainokoji mendengar suara rintihan. "Komiya, bisakah kau mendengarkanku? Komiya," kata Sudo memanggil kesadaran Komiya yang tampaknya mulai sadar. Ketika Komiya sadar, kata-kata yang pertama kali keluar darinya, "Sakit kakiku." Mengatakan itu, kaki kanan Komiya bergerak, tapi kaki kirinya tidak bergerak sama sekali, dan dia terlihat kesakitan. Di sisi lain, Nanase juga menyelidiki Kinoshita secara detail untuk memastikan kondisinya. Lalu Nanase berkata, "Bukan hanya Komiya, tapi kaki kiri Kinoshita juga dalam kondisi yang buruk. Paling buruk, bisa saja patah." Lalu tiba-tiba Nanase menjauh dari Kinoshita yang belum sadar, dan Nanase berbisik pada Ainokoji, "Bukankah menurutmu ini sedikit misterius?" Benar, mungkin mereka berdua terlibat dalam semacam insiden. Mengatakan itu, Ainokoji masih belum tahu siapa dari mereka yang terlibat, tapi dia khawatir mereka berdua dalam keadaan yang sama persis. Lalu Ainokoji mencoba bertanya pada Komiya, "Komiya, apa kau ingat saat kau mengalami kecelakaan?" "Aku tidak tahu. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba ada serangan pada betisku." Mendengar itu, Ainokoji tidak bisa menyalahkannya karena hal itu. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Kinoshita yang pingsan di samping bagaimana denganmu?" Tidak, aku tidak tahu kenapa Kinoshita juga. Kalau tidak salah, waktu itu melihat reaksi Komiya, Ainokoji berpikir Kinoshita tidak jatuh lebih dulu. Lalu Komiya yang sadar akan sesuatu berkata, "Oh ya, Satsuki, bagaimana dengan Satsuki? Apa Satsuki juga terjatuh?" Mengatakan itu, Komiya menahan rasa sakit dan berteriak. Ike yang mendengar Komiya memanggil Shinohara dengan nama Satsuki ketika wajahnya menjadi gelap. Tapi dia tidak punya waktu untuk tertekan oleh hal-hal sepele. Di sisi lain, Sudo yang mendengar itu berkata, "Shinohara menghilang. Bukankah dia bertindak bersamamu?" Tapi di sini Komiya tidak menjawab dan ia terus memanggil Shinohara dengan khawatir. "Satsuki, kau tidak perlu memaksakan diri," kata Sudo. "Tidak, aku mengkhawatirkan Satsuki. Maaf Sudo, bisakah kau membangunkanku?" "Ya, tapi jangan memaksakan diri," jawab Sudo. Sudo mengangkat tubuh bagian atas Komiya dan secara perlahan menopangnya. Lalu Ike yang melihat itu berkata pada Komiya dengan keras, "Komiya, ada di mana Shinohara?" "Aku tidak tahu. Kami sebelumnya sedang terburu-buru." Komiya terus menjelaskan situasinya dengan sesekali kesakitan. "Lalu, aku sedang menunggu Satsuki kembali." "Kau sedang menunggu? Aku tidak mengerti sama sekali," kata Ike. Lalu Komiya menggelengkan kepalanya 2 kali ke kiri dan ke kanan, karena dia tidak bisa menjelaskan sebelumnya dan sesudahnya. Sambil mengingat dengan seksama, dia menyusun urutan kedatangannya. Lalu Komiya berkata lagi, "Biar aku jelaskan dari awal. Kami tidak sabaran karena kami tidak bisa mencapai area yang ditunjuk 2 kali berturut-turut kemarin. Jadi, kami berbicara di tengah malam dan membuat rencana untuk memperpendek di pagi hari. Jadi, kami sudah mulai bergerak sambil berhati-hati dalam cahaya yang redup."
tapi Satsuki ingin pergi ke toilet. Lalu aku dan Kinoshita menunggu dari tempat yang agak jauh. Tentu saja, kami menyalakan lampu untuk mengetahui posisi satu sama lain. Tidak seperti sebelumnya, saat ini Komiya menjelaskan dengan lebih tenang. Dia menyampaikan dengan kuat bahwa dia mengkhawatirkan Shinohara. Lalu Komiya berkata lagi, sambil menunggu Satsuki kembali, kami berdua berbicara sambil melihat ke lereng. Aku bertanya-tanya, apakah kami bisa membuat jalan pintas di sini? Jadi kupikir itu akan sulit. Lalu tiba-tiba ada serangan pada betismu? Kata Nanase yang memotong perkataan Komiya. Komiya mengangguk pelan saat Nanase menyinggung hal sebelumnya. Lalu Komiya berkata lagi, aku merasa seperti langsung berguling-guling di lereng. Lalu ketika aku sadar, aku merasa Sudo dan kalian sudah ada di sebelahku. Ayano Koji yang telah mendengar cerita Komiya mendengar sesuatu bergerak dari atas lereng saat dia berpikir. Lalu mereka semua mengarahkan lampu ke arah itu bersama, tapi mereka semua tidak bisa menemukan seseorang. Shinohara? Ike yang sudah mulai tenang, tapi saat mendengar suara itu, dia berlari menuju lereng. Oi Kanji, itu bahaya, tunggu! Teriakan dari sahabatnya yaitu Sudo hanya bergema di hutan yang gelap. Melihat itu, Nanase berkata pada Ayano Koji, Senpai, apa tidak berbahaya membiarkan Ike Senpai pergi sendirian? Aku tidak tahu. Aku akan meninggalkan tabletku padamu. Jadi kamu tunggu saja di sini, kata Ayano Koji yang ingin mengejar Ike yang sedang mendaki lereng curam. Tapi tanpa tablet, bukankah Senpai akan mendapatkan masalah? Tanya Nanase dengan khawatir. Karena untuk mendaki lereng ini hanya akan menjadi penghalang, jawab Ayano Koji yang berpikir. Jika dia membawa tablet, itu akan menghalangi, apalagi akan ada resiko tablet terjatuh. Jadi Ayano Koji berpikir lebih baik menitipkan pada Nanase. Dan jika pada akhirnya dia tersesat, bukan hal yang mustahil bagi Nanase untuk datang dan menemukan Ayano Koji saat ia dalam kesulitan. Lalu Ayano Koji segera mengikuti Ike. Ike naik lereng yang curam sambil memanfaatkan sepenuhnya kedua tangannya. Tapi Ayano Koji mampu menyusul dan menyalip tanpa terlihat gerakan berbahaya. Ike yang melihat itu berkata, Ayano Koji? Ike berhenti karena terkejut, telah disalip dan mencoba mengejar lagi dengan tergesa-gesa. Ike menjadi tidak sabar, dan saat kesadarannya menjadi hilang, Ike hampir tergelincir. Ayano Koji langsung memegang tangan Ike yang akan meluncur ke bawah dan menariknya ke atas untuk mengangkatnya. Lalu Ayano Koji berkata dengan tenang tapi terlihat kuat, bisakah kau tenang dan ikuti aku? Jika kau tidak bisa melakukan itu, aku akan memaksamu kembali. Baiklah, aku akan mengikuti Ayano Koji. Jadi jangan bawa aku kembali, kata Ike yang menyadari kesalahannya. Lalu Ayano Koji mengangguk dan mendaki lereng untuk membimbingnya. Setelah meluangkan waktu dengan hati-hati mendaki lereng, mereka sampai di jalan sempit tempat Komiya dan Kinoshita tergelincir. Setelah itu, Ike mengatur napasnya dengan tanah di kedua tangannya, dan matanya melihat ke sekeliling. Sejauh yang Ayano Koji bisa lihat sekilas, dia tidak bisa melihat sosok manusia. Ike yang sudah mengatur nafas mulai berteriak, Shinohara! Ike memanggil nama Shinohara sekeras-kerasnya, dengan berharap suaranya akan sampai padanya kali ini. Di sini Ayano Koji melihat beberapa jalan, dan dia menemukan ransel milik Komiya, Kinoshita, dan Shinohara di sini. Dari luar, sejauh yang Ayano Koji lihat, tidak ada bukti kerusakan. Ike yang masih terus berteriak sampai saat ini, mulai cemas karena tidak ada jawaban, dan dia berkata,
Sial, dia tidak ada di sini. Mengatakan itu, Ike menghantam tanah dengan kesal. Lalu sesaat suara datang dari semak-semak. Apakah itu Ike? Ternyata Shinohara yang sedang berjongkok perlahan muncul dari semak-semak yang jauh. Ike yang melihat itu berteriak, "Shinohara? Shinohara?" Mendengar itu, Shinohara berlari sambil mengencangkan kakinya saat dia melihat Ike dan Ayano Koji. Lalu Shinohara yang terlihat terguncang dan menangis melompat ke dada Ike. Lalu Ike berkata pada Shinohara yang ada di pelukannya, "Jadi selama ini kamu di sana?" "Kalau begitu, jawab aku lebih cepat. Kau membuatku sangat khawatir," kata Ike. Soalnya di sini Shinohara mulai gemeteran karena mengingat sesuatu, dan dia berkata dengan wajah gemeteran, Komiya-kun dan Kinoshita-san, mereka berdua terluka parah di bawah lereng. Sebenarnya apa yang terjadi? Kata Ayano Koji yang berpikir jika kejadiannya memang Komiya dan Kinoshita terjatuh. Shinohara seharusnya sangat ingin membantu. Akan tidak normal jika dia bahkan tidak melakukan itu dan hanya bersembunyi di semak-semak. Lalu Shinohara membuka bibirnya yang bergetar sambil memucat ketika mendengar bahwa mereka terluka parah. "Aku tidak bisa bergerak. Takut. Aku takut melihat itu." "Melihat itu? Apa yang kamu lihat?" tanya Ike. "Komiya-kun dan Kinoshita-san, mereka didorong oleh seseorang." Shinohara mengatakan itu bukan hanya sekedar kecelakaan hingga keduanya terjatuh. Siapa orang itu?" tanya Ike. "Itu aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi." Melihat Shinohara yang duduk di sana seolah menangis, Ike mencernanya menjadi penyesalan. Ike menyadari alasan Shinohara bersembunyi karena Shinohara takut ditemukan oleh seseorang. Dia menghilangkan hawa keberadaannya dan bersembunyi. Makanya ketika Ike memanggil Shinohara tidak langsung menghampirinya. Lalu Ayano Koji yang diam sampai saat ini berkata, "Dari tadi malam sampai sekarang, apa ada seseorang yang kau lihat? Jika memang ada pelakunya, grup yang berkemah di dekat sini bisa dicurigai." Ayano Koji sedikit mengubah arah dan bertanya pada Shinohara, "Tahun pertama, benar. Aku bertemu grup dari siswa tahun pertama yang berkemah. Kurasa kami berpas-pasan." Mengatakan itu, Shinohara menunjuk ke utara. Lalu Ayano Koji berkata lagi, "Siapa nama siswa tahun pertama itu? Jika kau mengenal satu saja, kurasa itu sudah bagus." Maaf, aku masih belum tahu banyak tentang tahun pertama. Hanya 3 perempuan dan 1 laki-laki," jawab Shinohara. Mendengar itu, Ayano Koji berpikir itu bukanlah informasi yang sangat kuat. Setelah itu, Ayano Koji berkata, "Untuk saat ini, ayo turun dan bergabung dengan Sudo dan yang lainnya. Tidak aneh kalau para guru akan segera datang." Benar," jawab Ike. Di sini, Ayano Koji menuntun Ike dan Shinohara kembali lewat jalan memutar, karena berisiko membawa Shinohara melewati lereng. Setelah itu, kita akan berpindah tempat ke sudut pandang Nanase, yaitu 5 menit setelah Ayano Koji mengejar Ike menaiki lereng. Nanase merasakan seseorang memperhatikannya. Merasakan itu, dia berdiri dan diam-diam melirik ke dalam hutan. Sudo yang melihat itu berkata, "Oi, ada apa?" Tapi di sini Nanase menghiraukan Sudo karena dia tidak bisa menjawabnya. Nanase merasakan seseorang memprovokasinya. Dia merasa ada orang yang melihat keseluruhan cerita tanpa mau muncul. Nanase mulai merasakan setelah Ayano Koji berlari menaiki lereng. Lalu Nanase meletakkan tabletnya di tanah dengan lembut dan mengatur pernafasannya.
Meletakkan itu, Nanase merasa orang yang dicurigai tidak bergerak meskipun orang itu menyadari apa yang Nanase perhatikan. Nanase berpikir orang itu percaya diri dengan kakinya, tapi Nanase juga percaya diri dengan kakinya. Lalu Nanase berkata dengan keras, "Sudo Senpai, tolong jaga mereka berdua." Oi! Nanase menendang tanah dan mulai berlari ke arah kehadiran orang itu. Nanase berpikir, bahkan jika orang itu mencoba kabur, dia tetap bisa menangkapnya. Orang itu jaraknya 10-20 meter. Tapi, ketika Nanase hampir sampai mendekati orang itu yang belum bergerak, tiba-tiba orang itu bergerak dengan cepat. Bahkan tanpa sadar, Nanase berkata, "Cepat!" Nanase mengatakan itu saat menangkap sedikit lengan baju jersey, tapi dalam sekejap dia kehilangannya. Orang itu gerakannya lincah. Dia memanfaatkan pepohonan dengan baik dan melepaskan diri dengan terampil tanpa menunjukkan keseluruhan sosoknya pada Nanase. Nanase menilai kekuatan kaki mereka tidak ada perbedaan yang begitu besar, tapi apa yang dia lihat saat ini, orang itu berlari pada jarak terpendek dengan pemahaman sempurna dan posisi yang menguntungkan. Melihat itu, Nanase bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang melakukan hal seperti itu? Lalu Nanase yang tidak bisa mengejarnya berteriak pada orang itu, "Tolong berhenti! Aku hanya ingin berbicara denganmu." Tapi orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Daripada tidak mendengarnya, orang itu mengabaikannya. Lalu Nanase berkata lagi, "Alasan mereka berdua terluka parah adalah karena kau melakukan sesuatu, kan?" Nanase dengan berani mengucapkan kata-kata kasar untuk beralih ke strategi membuatnya marah. Namun, alih-alih menunjukkan kemarahan, orang itu malah mempercepat larinya. Nanase merasa orang itu malah memprovokasinya seolah-olah berkata, "Jika kau bisa mengejarku, maka cobalah kejar." Meski Nanase merasa seperti itu, dia tidak menyerah dan terus mengejarnya. Nanase percaya dengan stamina yang dia miliki. Lalu saat Nanase mengejar di antara pepohonan dan sinar matahari yang masuk, Nanase melihat rambut yang berlari di depannya bergetar karena angin. Melihat itu, Nanase terkejut dan berkata, Dia? Dalam benak ingatan Nanase, warna rambut dan gaya rambut khasnya teringat jelas di ingatannya. Jelas dan tidak asing. Nanase pun mulai mengurangi kecepatannya dan berhenti mengejarnya, tanpa ia bisa memperoleh informasi. Dan Nanase yang telah menyadari orang itu tertawa. Penyebabnya adalah Nanase yang telah kehilangan kesadaran ketika melihat fakta yang tidak terduga. Lalu rasa lelah Nanase yang menumpuk tiba-tiba datang dan mengganggu pernafasannya. Nanase memejamkan mata dan mengatur nafas yang terganggu untuk menenangkan detak jantungnya yang intens. Lalu Nanase berkata, "Apa mungkin orang itu yang membuat Komiya Senpai dan Kinoseta Senpai? Tapi kenapa?" Mengatakan itu, tatapan Nanase terus mengembara untuk beberapa saat, seperti sedang mencari punggung seseorang yang telah menghilang di kedalaman hutan. Dan setelah itu Nanase lanjut berjalan kembali. Dan kita akan berpindah tempat lagi ke sisi Ayano-Koji. Saat ini sekitar 15 menit berlalu. Ayano-Koji berjalan untuk mengambil jalan memutar bersama dengan Shinohara. Ketika Ayano-Koji berhasil menemukan jalan, dia bertemu dengan Nanase yang berjalan sendirian. Ayano-Koji yang melihat itu berpikir, seharusnya Nanase tidak berada di sini. Lalu Ayano-Koji berkata, "Kenapa Nanase ada di sini?" Aku tidak bisa melihat Ayano-Koji Senpai dan yang lainnya, jadi aku pergi mencari kalian." Mengatakan itu, Nanase yang bernafas dengan tengah menjawabnya begitu, tapi dahinya berkeringat. Melihat itu, Ayano-Koji berpikir Nanase datang untuk mencarinya dengan cukup tergesa-gesa. Tapi Ayano-Koji melihat saat ini, mata Nanase tidak melihat ke arahnya saat berbicara. Lalu Ayano-Koji berkata, "Apa yang sedang kamu cari?"
Tidak ada. Tidak perlu dipikirkan, jawab Nanase. Nanase terus menatap satu titik dengan ekspresi kaku, tapi tidak mencoba membicarakannya lebih dalam. Lalu di sini, Nanase mengalihkan pandangannya ke Shinohara seolah-olah sedang mengalihkannya dari sesuatu. Melihat Shinohara yang ditemani oleh Ike, Nanase menghembuskan nafas seolah dia benar-benar lega. Lalu Nanase berkata, "Aku senang Shinohara Senpai ditemukan dengan selamat." Setelah itu, Nanase memandu mereka semua karena dia yang tahu persis jalan untuk kembali. Sementara itu, Ainokoji memutuskan untuk memberitahu Nanase apa yang dia dengar dari Shinohara sebelumnya. Bahwa Shinohara melihat mereka didorong oleh seseorang, tapi dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Dan dia berpas-pasan dengan grup siswa tahun pertama sebelumnya. Lalu Nanase yang terdiam beberapa saat, akhirnya membuka mulutnya. "Senpai, misalnya jika ada seseorang yang benar-benar bisa memberikan cedera serius, aneh kalau Komiya Senpai tidak mengenali orang itu," kata Nanase. "Iya, jika dia terjerat secara normal, seharusnya mereka mengobrol dan mengenali siapa orang itu," jawab Ainokoji. "Jika itu Ainokoji Senpai, bisakah Senpai melakukan hal yang sama tanpa diketahui oleh keduanya?" Di sini Nanase bertanya seperti ini karena dia menilai pelakunya sangat ahli hingga bisa menyerang tanpa diketahui oleh korbannya, apalagi korbannya dua orang. Lalu Ainokoji berkata, "Aku? Jangan gila." Ainokoji mengatakan itu, tapi di dalam hatinya dia berkata, "Memang mustahil, tapi jika aku ingin melakukannya, bukan hal yang mustahil." Mendengar jawaban Ainokoji, Nanase berkata, Jika aku menyerang Komiya Senpai dan Kinoshita Senpai, kurasa itu bukan hal yang mustahil tergantung pada waktunya. Tentu saja, itu cukup berat," kata Nanase. Setelah mengobrol sambil berjalan beberapa waktu, tak lama kemudian mereka sampai kembali ke tempat Sudo dan yang lainnya. Ada apa ya?" Tiba-tiba beberapa siswa tahun pertama muncul dan bertanya. Melihat itu, Ainokoji dan Nanase saling memandang sejenak. Siswa tahun pertama itu, Mitsumi Ayumi dari kelas A, Donggugami Mitsuko dari kelas B, Tsubaki Sakurako dari kelas C, Makita Takshigake dari kelas D tahun pertama. Melihat itu, Ike yang telah mendengar cerita dari Shinohara bahwa sebelum kejadian, dia bertemu dengan siswa tahun pertama, memandang waspada pada keempat orang itu. Lalu Ainokoji berkata, "Ada sedikit masalah. Ada siswa yang terpleset di lereng dan terluka parah." Siswa tahun pertama yang mendengar itu memandang satu sama lain. Dan mereka berkata, "Kami sedang berkemah di dekat sini. Lalu aku mendengar suara peringatan dan aku mendengar seseorang berteriak. Kami menunggu sampai sedikit lebih cerah lalu pergi ke sini untuk berjaga-jaga guna memeriksa situasi." Ainokoji yang mendengar pernyataan siswa tahun pertama mempertanyakannya dalam hatinya. Kenapa siswa tahun pertama itu bisa tahu kalau itu suara peringatan? Di sini para siswa tahun pertama yang mengetahui kejadian ini terguncang. Tapi sebaliknya, Tsubaki terlihat tenang dikelilingi oleh para senpai, dan dia tidak terlihat bingung. Lalu saat ini 30 menit setelah siswa tahun pertama muncul, akhirnya petugas sekolah datang. Yang pertama muncul adalah Sakagami Sensei, wali kelas B tahun kedua, dan Cabashira Sensei. Selain itu, ada total 5 orang dewasa, 3 diantaranya pekerja medis. Sakagami Sensei mempertanyakan apa yang terjadi. Di sini, karena Shinohara yang terus menangis, Ike mengajukan diri untuk membantu menjelaskan. Sakagami Sensei yang telah mendengar penjelasan tidak mempercayai omongan Ike dan Shinohara. Karena memang tidak ada bukti bahwa kelompoknya didorong seseorang. Sakagami Sensei bilang kalau Komiya dan Kinoshita harus ditarik keluar karena kaki kedua siswa itu tidak bisa melanjutkan ujian. Kemudian Sakagami tidak punya pilihan selain bahwa kesaksian Shinohara adalah kebohongan.
Ike yang mendengar itu berkata pada Sakagami Sensei, "Fuzaken nayo," yang artinya yang benar saja. Itu tidak bisa diterima. Ike mengatakan itu dengan kasar sambil memegang bahu Shinohara. Tapi di sini tanggapan Sakagami Sensei terasa dingin, dan dia berkata, "Kata-kata kasar tadi, aku akan mengabaikannya hanya kali ini saja. Kau mengerti kan?" Mendengar itu, Ike menggigit bibir bawahnya karena dia berkata dan bertindak terlalu banyak pada guru. Setelah itu, Sakagami Sensei berjalan ke arah Cabashira Sensei dan berkata, "Sepertinya kamu sudah memahami berbagai hal, Cabashira Sensei." Sakagami Sensei bertanya pada Cabashira yang berdiri di samping Ainokoji. Dia mengangguk pelan. Lalu Cabashira mengambil alih dan berbicara menjelaskan situasi para guru. "Kami bisa sampai di tempat ini dengan mengandalkan GPS dari Komiya dan Kinoshita. Peringatan darurat Komiya berbunyi pada pukul 04.5624. Lalu 7 detik kemudian peringatan Kinoshita berbunyi. Dalam waktu yang tumpang tindih dengan waktu itu, satu-satunya respon GPS yang tidak ada adalah milik Shinohara." Cabashira mengatakan itu sambil melihat tablet, dan dia menunjukkannya lagi. 5 orang, termasuk Ainokoji, adalah orang pertama ke tempat Komiya dan Kinoshita setelah peringatan darurat berbunyi, dan setelah itu 4 orang dari grup siswa tahun pertama, dan terakhir adalah kami. Jadi di sini para guru bilang kalau mereka sudah lihat GPS dan tidak ada siswa yang mencurigakan. Jadi ketika kejadian Komiya dan Kinoshita, para guru udah tahu posisi para siswa. Jadi kalau ada siswa yang mendorong kelompok Shinohara, para guru pasti bisa melihatnya dari GPS. Makanya para guru mempertanyakan kesaksian Shinohara. Ainokoji yang mendengar itu menyadari sesuatu, dan dia pun berbisik pada Cabashira. Ainokoji mau Cabashira menyelidiki sesuatu secara diam-diam. Di sini Cabashira hanya mengangguk seolah-olah mengerti maksud dari Ainokoji. Setelah itu tiba waktunya Komiya dan Kinoshita dibawa. Tapi di sini sebelum pergi Komiya memanggil Ike. "Ike, kemarilah." Kenapa?" Komiya memanggil Ike ke posisi yang bisa dia jangkau. Kemudian sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Komiya memutar lengannya di sekitar leher Ike, dan dengan paksa mendekatkan wajah Ike ke mulutnya. "Tunjukkan kejantananmu." Menjawab begitu singkat, Komiya berbaring di atas tandu. Komiya awalnya berencana untuk mengaku kepada Shinohara dalam ujian di pulau tak berpenghuni ini. Tapi, dia mempercayakan hal itu kepada saingan cintanya, yaitu Ike. Setelah itu, Komiya dan Kinoshita dibawa ke ruangan medis. Kemudian di sini, Shinohara masih menangis karena ia harus menyelesaikan ujiannya sendirian. Nanase yang melihat itu menyarankan Shinohara setidaknya bergerak sekitar titik awal atau tempat para guru. Walaupun sulit dapat poin, tapi di sekitar titik awal juga ada tugas yang bisa dia selesaikan. Dan kalau Shinohara berhasil, dia bakal dapat poin. Nanase bilang strategi ini butuh keberuntungan, tapi itu strategi terbaik daripada Shinohara bergerak sendirian di hutan. Di sini Ike bilang kalau dia nggak bakal biarin Shinohara di drop out. Shinohara yang mendengar itu mengatakan kalau itu mustahil. Strategi terbaik adalah strategi Nanase. Jadi Shinohara memilih pergi ke titik awal dan mencoba keberuntungan di sana. Setelah itu Shinohara mulai menjauh. Melihat itu, Sudo memberikan dukungan pada Ike. Di sini Ike mengejar Shinohara lagi dan dia bilang kalau dia akan bantu Shinohara. Mereka semua pun diskusi. Sudo meminta saran dari Ainokoji. Ainokoji berpikir itu kemungkinan sangat kecil. Kelompok Sudo dan Shinohara harus bekerja sama dalam mendapatkan poin. Setelah mengatakan itu, Ainokoji berpikir dalam hatinya kalau dia tidak mau lama-lama dengan grup Sudo dan Shinohara. Lalu Ainokoji bilang kalau dia menyerahkan semuanya pada Sudo. Ainokoji menilai saat ini, Sudo adalah orang yang bisa menilai situasi dengan tenang. Setelah itu, mereka semua kembali ke tempat perkemahan.
Sampai di sini dulu video part kelima dari light novel Classroom of the Elite, volume 3 tahun kedua. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.